Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan video ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan membahas tips untuk bisa tilawah konsisten untuk emak-emak ya, emak-emak yang repot dengan anak dan pekerjaan rumah. Karena sering juga ada beberapa ibu-ibu teman-teman yang bercerita kepada saya, gimana ya biar saya bisa konsisten tilawah gitu, karena saya pagi kan repot mau nyiapin anak sekolah, siang mau antar jemput sekolah, malam juga bantuin PR anak-anak gitu, sehingga dia kerepotan dan tidak mempunyai waktu untuk tilawah konsisten. Dan di sini kita berusaha untuk bisa konsisten 1 juz 1 hari. Ada dia beberapa tips diantaranya. Yang pertama adalah niat. Yang pertama kita, saya berniat saya harus tilawah setiap hari. Jadi kita bangun dulu niat kita sehingga kita bisa ada niat yang besar, sehingga kita ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, kita akan nanti ya Allah mudahkan saya untuk tilawah walaupun berapa lembar dulu gitu. Insya Allah kalau kita punya niat dan keyakinan hati yang kuat, insya Allah akan ada jalan untuk bisa ke yang kita niatkan. Dalam hal ini adalah untuk niat tilawah Al-Quranul Karim. Yang kedua, doa. Perbanyak doa ya. Ketika kita sholat ataupun di luar sholat, kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan kemudahan untuk manajemen pekerjaan kita, untuk mengelola pekerjaan rumah itu, baik dia urusan dapur, urusan anak, urusan suami ya, kita berdoa sama Allah. Dan juga kita minta untuk diberi waktu yang berkah gitu, sehingga hanya dengan berapa jam, 6 jam, tapi ini pekerjaan yang sudah direncanakan kemarin sudah dikerjakan dengan baik. Dan kita selalu berdoa, ya Allah mudahkan aku untuk bisa tilawah, karena sesungguhnya yang membuat hati kita itu ada niat untuk tilawah, ada kerinduan untuk tilawah itu karena izin Allah, karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu berdoa agar hati kita selalu dimudahkan, selalu diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka tilawatil Quran. Yang ketiga, mengatur waktu. Nah, seperti tadi, kita harus mengatur waktu dengan efisien. Dalam hal ini kembali kepada personnya, kembali kepada masing-masing orangnya. Kita melihat saja, kalau saya, ada yang mengatakan seperti yang saya alami ketika ibu-ibu bercerita kepada saya bahwa kalau saya pagi nggak bisa Bu, karena saya pagi harus bikinin minuman suami, bekal anak gitu, harus masak gitu. Nah, kita lihat lagi di duhur, ternyata nggak bisa gitu. Dilihat lagi di waktu malam, udah sibuk ngurusin PR anak-anak gitu. Nah, berarti itu kembali kepada kitanya. Berarti kalau anak-anak setelah berangkat bekerja, setelah berangkat sekolah, kita harus pergunakan waktu yang lebih efektif. Jadi kita lihat ada waktu berapa puluh menit gitu, 10 menit atau 25 menit gitu, itu gunakan untuk tilawah dulu sampai selesai 1 juz ya. 1 juz itu adalah terdiri dari 20 halaman ataupun 10 lembar, atau mungkin bisa juga dikelola pagi 2, siang 2, sore 2, malam habis maghrib 2, habis isya 2 gitu. Jadi kita melihat waktu seperti apa kita yang tepat untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi itu kembali kepada kita masing-masing. Kalaupun misalnya di awal-awal ini kita tidak bisa konsisten di waktu yang sama, misalnya hari ini habis zuhur, besokannya habis subuh, lusanya lagi habis isya gitu. Jadi kita mungkin fleksibel dulu
waktunya kapan sesuai dengan keadaan dan kondisi rumah kita masing-masing. Kalau misalnya nanti sudah terbiasa dan terus dilatih, mudah-mudahan bisa dengan konsisten. Sebelum subuh saya udah selesai 1 juz misalnya gitu, atau saya udah konsisten habis isya itu baru mulai dan selesai sebelum tidur 1 juz gitu. Jadi itu adalah kembali kepada versionnya masing-masing dan melihat waktu yang tepat sesuai dengan kondisi dan anak-anak dan keruahan di dalam rumah. Yang keempat, memprioritaskan waktu, ya. Memprioritaskan Al-Quran. Ini hampir sama dengan mengatur waktu. Jadi ketika kita mengatur waktu yang di bagian 3 tadi, kita lihat dulu mana pekerjaan yang masih bisa ditunda, yang artinya pekerjaan itu penting tapi tidak mendesak gitu ya. Kalau saya pribadi, misalnya mencuci piring itu adalah penting tapi tidak mendesak, mungkin masih bisa belakangan gitu, agak sorean gitu. Jadi yang mana yang pertama itu dulu. Kalau misalnya untuk yang anaknya bawa bekal sekolah, berarti itu penting dan mendesak, itulah yang paling utama dikerjakan. Dan kita sebagai muslimah, sebagai mukminah, pasti adalah prioritas pertama kita adalah untuk beribadah, sholat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika kita sudah memilah, nih ada 4 macam waktu ya, ataupun pekerjaan itu ada 4 macam. Misalnya nih, 1 pekerjaan yang penting dan mendesak. Contoh, itu kembali kepada masing-masing lagi ya. Jadi ada yang dia penting mendesaknya itu adalah untuk berangkat anaknya yang berangkat sekolah pagi-pagi atau suaminya berangkat pagi-pagi. Ada juga penting tidak mendesak gitu ya. Yang kedua, penting tidak mendesak. Itu penting, pekerjaan itu penting tapi tidak mendesak. Misalnya mencuci piring, mencuci pakaian, itu semuanya penting gitu, tetapi tidak mendesak. Ada yang tidak penting tapi mendesak gitu ya. Tidak penting tapi mendesak. Itu juga kita harus lihat yang mana duluan. Yang selanjutnya ada yang namanya tidak penting dan tidak mendesak ya, seperti halnya untuk menonton gitu ya. Menonton mungkin ada sebagian orang dia menurut dia itu adalah penting untuk menghibur dirinya ya. Tapi kalau secara umum, secara pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, itu masuk ke dalam kategori tidak mendesak dan tidak penting adalah menonton atau istirahat. Jadi memprioritaskan Al-Quran itu adalah kembali kepada keteguhan hati dan keyakinan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak ya juga ibu-ibu yang bercerita kepada saya bahwa ketika kalau sudah duluan tilawah, itu pekerjaan-pekerjaan selanjutnya akan lebih mudah untuk dikerjakan dan seolah-olah kayak ada bantuan Allah gitu. Maksudnya misalnya nih sudah selesai 1 juz, itu perasaan gerak itu lebih cepat mengerjakan segala sesuatunya gitu, mengerjakan dapur, membersihkan dapur gitu. Jadi itu kayak karena hasil dari tilawah itu adalah memberikan hati yang tenang, dan ketika kita hatinya tenang pasti akan lebih mudah untuk mengerjakan semua pekerjaan. Seperti itu yang saya alami dan teman-teman yang bercerita kepada saya. Selanjutnya, kasih pemahaman kepada anak-anak. Ini adalah yang nomor 5. Memberikan pemahaman kepada anak-anak. Misalnya anak-anak bermain, dia suka ngajak ibunya main atau mengganggu ibunya gitu.
Tetapi ketika kita mengatakan kepada anak kita, ibu punya bunda, setiap hari ibu harus selesai 1 juz, bunda harus selesai 1 juz misalnya. Nah, ketika kita sudah mengatakan hal demikian kepada mereka, ketika mereka melihat kita membaca Al-Quran, mereka akan paham, oh ibu pasti sedang baca Al-Quran gitu. Mereka tidak mau ganggu, kecuali mungkin adalah hal-hal yang penting, misalnya untuk anak-anak yang kelaparan atau mau kamar mandi ya, yang butuh dampingan dari ibunya. Jadi mereka juga paham, dan bahkan ada ngerti sendiri yang tadinya tidak bisa ngambil minum sendiri, akhirnya ada yang bisa gara-gara dia tahu bahwa ibunya sedang mengaji. Jadi dukungan dari keluarga itu emang sangat penting dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kasih tahu juga suami. Kita juga harus memberitahukan kepada suami apa saja sih agenda kita, apa aja sih target kita dalam satu hari, sehingga dia juga bisa memahami, atau mungkin dengan izin Allah, Allah gerakkan hatinya untuk membantu gitu, untuk membantu pekerjaan-pekerjaan, sehingga kita bisa untuk mempunyai waktu yang lebih luang. Karena ketika kita bermohon dan meminta kepada Allah agar semua kondisi lingkungan mendukung, itu bisa saja. Karena seorang suami juga sangat senang kalau kita memberitahu gitu. Misalnya nih, kita bilang bahwa kita ada begini, jadi mereka merasa dihargai. Jadi jangan sampai kita tidak peduli kepada suami dan tidak menyampaikan, dan kita hanya sibuk tilawah saja, sementara dia udah butuh minuman apa segala macam. Nah, kita hanya sibuk mementingkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kurang tepat, dan baiknya kita menyampaikan kepada suami. Yang ketujuh adalah pergunakan waktu tunggu. Nah, mempergunakan waktu tunggu ini juga sangat cocok untuk mengejar target tilawah. Ketika Bunda Umi menunggu anaknya di sekolah, ada baiknya itu dipergunakan untuk tilawah ya, daripada kita cuman bengong dan duduk menunggu tanpa diisi dengan kebaikan. Atau mungkin kita antri di bank, atau mungkin kita ada yang pergi kemana itu adalah naik angkot, yaitu di angkot pergunakan saja untuk tilawah, karena kita akan mendapatkan keberkahannya juga insya Allah, dan mengisi waktu dengan kebaikan. Biasanya menggunakan waktu tunggu ini lumayan kan, misalnya dapat 1 halaman atau 2 halaman. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah selalu bersyukur dalam proses ya. Jadi ketika kita hari ini nih ya belum mencapai target 1 juz, jangan menggerutu, jangan berandai-andai, jangan menyalahkan anak, jangan menyalahkan apa-apa. Kita bersyukur misalnya hari ini cuma dapat 5 lembar, cuma dapat 3 lembar misalnya dapat 7 lembar, ya udah bersyukur aja, sehingga kita menunjukkan kepada Allah bahwa aku sudah berusaha, dan itu juga memberikan efek yang bagus ke hati kita. Kenapa? Karena kita bersyukur dan kita bahagia gitu, dan besok kita akan bahagia untuk menjalaninya, untuk menuju mencapai target itu. Jadi kita kalau misalnya nih, kalau kita tidak bersyukur dan menyalah-nyalahkan lingkungan, coba gara-gara ini, kita yang ada adalah dongkol, dan hati kita jadi tidak enak ya, jadi malas untuk mencapai target itu. Untungnya hanya 8, hanya beberapa tips yang bisa kami sampaikan. Pasti masih banyak tips-tips yang lain daripada ustadz, ustadzah ya. Ini hanya sedikit yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah bersama Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sahabat yang abadi,
yang menjadi sahabat kita di dunia, memberi keberkahan dalam setiap kegiatan. Al-Quran itu menjadi sahabat kita ketika di alam kubur, memberi penerangan ketika kita selalu dekat dengannya, dan juga menjadi sahabat kita di yaumil akhir hingga ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya tips ini bisa diterapkan dan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.